Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget ditemenin sama gue Naila, Nathan, dan juga udah ada Abi Tetap Analog. Wow. Gila. Apa kabar Abi? Baik. Halo semuanya, halo Nathan, halo Naila. Amin. Wah ini sebenarnya udah lama sih gue pengen ngundang lu buat ngobrol sama Sore-Sore Seru kan. Ini gue berasa outsider di sini ya kan. Kalian udah saling kenal, aduh gimana gitu. Jangan kayak gitu dong kan. Kan udah sering juga tuh ikut kelas-kelasnya Abi kan. Sharing sessionnya juga. Jangan ngedeskripsikan diri seperti itu deh. Waduh. Tapi Abi sekarang lo kan katanya terakhir kali kontak sama Naila ada di Australia. Sekarang udah balik ada di Jakarta, di Indonesia atau di mana? Gue kebetulan udah pulang dari Maret, terus sebenarnya kontakan sama Naila kemarin terakhir ini sih, baru-baru, karena pas nyobain lagi lockdown di rumah, gue sama Naila nyobain virtual photoshoot gitu. Terus sekarang lagi udah di Bandung gitu, di Indonesia lagi. Tapi bentar, gimana? Lu Maret balik ke Jakarta, itu bukan pas lagi masa-masa pandemi ya? Iya, justru pas pas lagi rame-ramenya gue mutusin buat pulang karena mending deket sama keluarga lah daripada gue di Australia sibuk tapi malah kenapa-napa, ya udah mending gue pulang aja gitu. Oh gitu, iya. Begitu. Nah ini gimana nih Nela? Ngobrol dong sama teman nih, kan biasanya udah offset. Gimana ya? Kayak kalau misalnya ntar gue ngobrol beneran, ntar lo beneran jadi outsider gimana? Bener juga sih. Kita harus merangkul aja, Tan. Gimana sih? Oke, jadi di sini kita sama-sama tidak kenal gitu, jadi makanya mau ngobrol dulu ini. Kita mau cerita-cerita juga, sharing-sharing juga si Abi ini gimana sih awalnya akhirnya suka dan terjun ke dalam dunia peranalogan gitu. Betul, nah, apalagi kan sebelumnya tadi juga Abi kan juga sebelumnya bilang kalau saya dia sebelumnya ke Australia gitu. Apakah dia ke Australia juga karena tuntutan peranalogan atau bukan? Coba dong Abi di-share gitu. Oh iya benar. Cerita-ceritanya. Jadi kebetulan sebenarnya karena kerjaan gue sebagai di dunia peternakan, gue ngejar ini sih karir di Australia sebagai meat inspector awal. Terus tapi di balik semua keinginan itu pasti ada udang di balik batu kan. Jadi kenapa gue ngejar ke Australia selain karir yang sesuai sama ini gue, akademis gue itu ada di Australia itu ini gudangnya analog juga, salah satunya mulai dari analog Super 8 dan juga ada Polaroid juga yang gue pengen cari-cari di sana. Dan thrifting di Australia itu masih murah-murah gitu, jadi gue kayak gue pengen ini juga gue dapetin, dan gue dapetin sih alhamdulillah di sana gitu. Berarti emang karena mendarah daging nggak sih? Kayak mendarah daging lebih banget deh. Sambil menyelam Abinya sendiri. Iya, jadinya. Iya, benar. Juga sekalian sana bekerja, ternyata mendapatkan juga gitu loh yang dicari. Tapi kalau sekarang juga nih, Abi, lo memang fokusnya untuk kayak mata pencarian utama lo adalah berhubungan sama fotografi analog tersebut, atau memang ada kesibukan lain sih? Sebenarnya gue dari analog itu nggak menghasilkan penghasilan tetap, jadi di analog tuh gue sejujurnya malah pengeluaran utama kayaknya ya. Ini plot twist sih gue. Jadi itu gue nggak nyambung ke sana. Ini kan dari sandang pangan papan kan ya. Ini sandang pangan papan. Ini tuh di analog tuh di atas ya, paling atas. Ternyata seperti itu. Iya benar gitu. Justru pekerjaan gue jauh dari itu. Cuman kenapa analog gue tetap gandrungin, kayak suka aja sih sama culture dan isi-isi orangnya di sana kayak gitu. Oke. Nah, tapi boleh diceritain kali ya. Lo penasaran nggak sih Tan awalnya kenapa Abi pengen banget tiba-tiba terjun ke dunia analog dan sebagainya sampai ngebuat Instagram @tetap_analog juga? Asik. Waktu itu kalau dari analognya dulu ya, kayak gue pertama kali banget itu gue suka analog
SMP awalnya. Itu masih zamannya Fuji dan Kodak tuh masih harganya masih 20-30-an. Lu masih ke zaman nggak Nat harga segitu? Masih ke zaman nggak tuh? Apaan? Lu masih ke zaman nggak Tan? Harga-harga Kodak 30-20-an? Kagak. Dulu tuh gue pertama kali baru kenal aja baru tahun lalu kali. Makanya pas si harga-harga segitu tuh memang kan gue udah searching juga kan sebelum itu gue juga kayak wet gila ya bener aja men gitu kan. Buset waktu zaman segitu sekarang harganya udah mau beli yang kayak udah gila banget ya. Kayak aja udah 1 jutaan, mohon maaf. Iya. Gue belum ngeraba-raba tuh yang harganya masih puluhan ribu, gue nggak nyampe tuh waktu itu. Belum kan, nah itu gue ke zaman tuh masih SMP, gue masih main kamera plastik, kamera Lomo, terus karena itu masih pakai uang jajan dan gue nggak yang penghasilannya nggak ada penghasilan tetap buat gue sendiri, jadi gue tutup hobinya kayak udah jalan aja. Terus gue suka lagi pas lagi kuliah semester 6-7 2016-2017an lah. Terus di situ gue beli kamera lagi karena udah ada penghasilan part time. Terus akhirnya gue nyobain banyak film. Nah disitulah gue mulai suka lagi gitu. Itu berarti berarti untuk tetap anakku sendiri itu per tahun berapa sih lu bikin? Ada ceritanya nih Pak, boleh diceritain dulu gitu? Boleh nih. Suka nih yang sharing kayak gini. Karena analog tuh nggak langsung gue bikin, nggak langsung yang akun edukasi yang gue bikin itu. Oke, gimana? Boleh. Jadi si tetap analog ini kan gue ini ya kontrakan tuh 4 orang gitu. Nah gue tuh kejaman gak sih ngontrak gitu ya, kayak ada yang suka ngeracun, ada yang teman-temannya tuh pasti keracun gitu karena dia suka sesuatu. Nah gue ini untuk ngeracunin gitu loh. Jadi pas gue beli kamera analog, gue foto, gue liatin hasilnya. Awal-awal mereka kayak masih apaan tuh gitu kan. Gue foto lagi nyari yang bagus, terus mereka kok bagus ya kayak gitu. Racunin, gue sampai mereka beli dan mereka ketagihan gitu. Terus akhirnya pas lagi udah bikin, terus teman gue nyeletuk, malah justru dari teman gue kayak, gimana kalau kita bikin akun yang isinya foto-foto analog yang dibuang tapi sayang gitu. Terus akhirnya dibuatlah si tetap analog itu gitu kan. Terus isinya ya foto-foto sisa-sisaan gitu. Iya. Terus seiring berjalannya waktu, teman-teman gue udah mau pada lulus juga, gue juga udah mau lulus. Yang lain tuh nggak terlalu suka dilanjutin, mungkin punya hobi lain atau gimana, kayak saat aja lah. Terus akhirnya gue yang masih suka kan, karena gue yang racunin awalnya. Terus akhirnya gue masih lanjut. Terus gue ngeliat akunnya kayak sayang banget ya nggak dilanjutin. Padahal followersnya udah kayak meningkat dikit-dikit lah gitu. Terus akhirnya gue ngeliat kayak folder gue, waduh banyak banget. Gue tuh kalau beli film sengaja nggak suka, misalnya beli nih, Tan kalau lo beli kayak film sejenis banyak apa gimana tuh? Kalau gue sih satu gitu, beda-beda. Gue satu-satu beda-beda. Beda-beda juga? Iya, kalau gue punya kebiasaan kayak gitu. Iya, gue sekali beli nggak mungkin nyetok, pasti dibedain dulu gitu. Biar maksudnya, biar pas mau nge-tag foto-foto dalam misalnya satu kali gitu, ya vibes-nya beda-beda semua gitu. Betul. Nah, tapi tujuan gue pertama pas nyetok beda-beda, bukan nyetok beli beda-beda tuh buat nyari jati diri gue, kayak gue suka tone apa sih gitu ya. Pas gue coba makin banyak, gue nggak ketemu jati diri gue, jadi jati diri gue tuh di semua film gitu kan. Kayak gue suka perbedaan gitu, gue tuh anaknya toleransi ya. Toleransi banget. Kok rasanya kayak suka perbedaan. Iya ya, gue menjunjung Pancasila lah intinya. Iya benar. Berbeda-beda tapi tetap satu. Banyak gitu. Benar. Kayak gue satuin dia tetap analog. Oke, itu akhirnya itu kan awalnya lo memang fokusnya kan buat kayak ya coba cari-cari aja gitu. Nah ini terus akhirnya berubah jadi film review, itu memang dari awal untuk direncanakan atau memang seiring berjalan waktu, oke ini bisa nih akhirnya buat jadi akun edukasi gitu?
Awalnya gue akun sombong sih, Tan. Wah, ria nih Mas. Karena mengakui lagi bisa ya. Gimana sih? Ria nih. Jadi gini, kebetulan mantan gue kan kuliah di Korea Selatan kan, bukan Korea Utara ya. Oh iya, waduh. Oke, baik. Terus dia itu ketemu toko film yang unik gitu di sana, kebetulan di kota dia gitu. Terus dia nawarin kayak, Bi mau ini nggak ya? Ya mau lah, gila gitu. Kayak film yang nggak ada di Indonesia gitu ya, kayak ini gue punya filmnya nih gitu kan. Sombong. Ya udah dikirim, gue coba-cobain segala macem, kayak akhirnya ya itu kayak wah sayang nih gue punya film yang nggak ada di Indonesia, kayak orang-orang pasti kayak penasaran dan bingung kan itu apa gitu. Terus ya udah gue review, akhirnya gue kayak wah kenapa nggak dilanjutin ya gitu, kenapa akun sombong ini nggak jadi akun edukasi gitu, supaya orang-orang pas lagi mau beli film tuh tahu dia mau beli film apa karena dia suka tone-nya gitu. Atau dia ngelihat review gue, oh gini cara pakainya kayak gitu. Bener gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin juga si tetap analog ya, gue kan pertama kali memang main analog kan gue suka searching dulu tuh, misalnya lihat di Instagram buat referensi. Gue pertama kali, kayaknya waktu itu gue yang ngomong ke lu ya Nel, misalnya Nel, ini ada akun gini. Terus gue ngomong ke lu, lu tahu akun ini nggak? Terus gue kaget, Tan itu teman gue, ya bener aja gitu. Ya makanya dari situ, kalau nggak salah tuh 2019. Tahun lalu. Iya bener, tahun lalu. Terus lo ngomongin gitu kan kayak, lo tau gak nih akun Instagram terus diliatin tetap analog, kan ini temen gue. Terus makanya lo bilang, lo nanya ke gue kayak, tanyain dong mau gak dia datang ke seru-seru lu. Makanya gue tanyain, tapi ternyata Abinya lagi di Australia gitu. Wah, ini agak lucu ya ceritanya di antara kita bertiga nih, relasinya ternyata ada usut ke usut ya, di belakang juga mainnya. Terus Nathan karena ingin lebih mengenal lebih jauh mengenai Abi, jadi ikut-ikut kelas deh, Cie. Kok kayak gitu? Kayak PDKT jadi. Pakai nama kedua. Iya, maksudnya gak sebagai Nathan gitu, lo introduce-nya lo sebagai Ludorik gitu. Iya, waktu itu ya. Oh iya benar. Oh iya. Nathan kalau misalnya Nathan di kelas Abi pakai Ludorik. Oh baik. Iya. Kan nama panggung. makanya itu kan kayak gue pas lagi ngepost si Nela tuh, Di itu temen gue yang mau ngundang lo ikut kelas. Yang mana ini kata gue kan. Iya. Oh pantes, nama panggung gitu Nathan. Kalau Mama seru-seru ngundang Nathan nih sebagai Ludorik. Iya nanti. Wah, ceritanya panjang karena bisa ke sana ya. Nanti kita bahas aja di belakang ya. Oke deh, tahan dulu ya Smart Viewers ya. Abis ini kita tentunya akan ngobrol-ngobrol juga sama Abi lebih lanjut lagi, dan tentunya nanti kita akan coba kulik-kulik bentar nih. Ada beberapa foto yang udah di-share juga, nanti kita bersama-sama. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.